Anak-anak ini ketakutan melihat temannya dimasukkan ke dalam karung lalu dipukuli sampai sekarat oleh sang ayah asuh. Ini sungguh sangat tidak manusiawi. Sungguh malang nasib anak-anak ini harus hidup menderita di panti asuhan. Anak-anak ini jarang diberi makan, bahkan jika pun diberi makan hanya bubur saja. Bila mereka melakukan kesalahan, mereka akan dipukuli sampai anak-anak ini memohon ampun agar tidak disiksa terus-menerus. Anak-anak yang tidak menurut akan dikurung di ruang isolasi. Panti asuhan ini sungguh lebih mirip sebuah penjara yang kejam. Sementara Jung So dan Young Hee pun tak luput dari penderitaan. Pria yang mereka panggil ayah ini hendak mengajak anak ini ke suatu tempat. Namun Young Hee berkata bawalah dirinya saja karena dia lebih cantik dari Jong Sun. Si ayah asuh ini pun kemudian membawa Young Hee dan Jung So pun hanya diam saja. Akhirnya hanya tinggal Man Bok, Yeon Hee dan Jung Soo yang ada di ruangan ini. Sementara anak-anak yang lainnya dikurung dan dibiarkan mati. Mereka berharap bisa segera bertemu dengan Santa Claus dan mengabulkan permintaan mereka. Anak-anak ini merasakan kekejaman dunia lebih dari yang orang-orang dewasa rasakan. Pagi harinya pria ini membangunkan mereka karena ada utusan dari dinas sosial datang. Wanita ini menghadirkan Santa Claus untuk menghibur anak-anak. Si ayah berdalih anak-anak lain sedang sekolah, padahal anak-anak yang lain dihukum dan tidak diberi makan. Mereka pun terlihat senang. Mereka diberikan makanan dan setelah itu diberikan buku yang berjudul Hansel dan Gretel. Anak-anak ini memastikan jika sungguh ini Santa betulan. Setelah itu Santa Claus ini berkata jika mulai saat ini apa yang mereka bayangkan dan inginkan akan segera terkabul. Itulah kekuatan imajinasi. Saat malam, Man Bok, Young Hee dan Jung Soo melihat anak-anak yang kelaparan itu dimasukkan di karung dan dipukul seperti hewan. Man Bok, Young Hee dan Jung Soo pun sangat ketakutan melihatnya. Lalu Man Bok mencoba untuk menyelamatkan temannya ini. Ajaibnya, Man Bok bisa menggunakan kekuatan pikirannya dan membuka gembok itu. Jung Soo segera memberikan makanan pemberian Santa tadi kepada teman-temannya, tapi mereka semua sudah tidak bergerak. Ya, mereka semua sudah meninggal. Sementara itu, di masa kini, Byung yang masih selamat kini ingin melukai Jun Soo. Tak, anak-anak ini tersadar jika pria ini sangat mirip dengan petugas panti asuhan yang dulu mengurus mereka. Dulu kala saat para anak-anak ini ingin kabur namun ketahuan, si ayah asuh ini mengejar mereka dan akan menghabisi anak-anak ini. Akan tetapi, Man Bok dengan kekuatan pikirannya membuat pria ini tidak bisa bergerak dan akhirnya masuk ke dalam tungku dengan api yang membara. Itu pun saat ini, sekarang anak-anak ini mencoba melawan Byung hingga Jung Soo pun akhirnya terlepas. Dengan kekuatan pikiran dari anak-anak ini, pria jahat ini pun lalu dibuat mengakhiri hidupnya sendiri. Sama seperti dulu saat si ayah pergi, mereka hidup lebih bahagia. Setelah pendeta Byung itu tewas, kini anak-anak meminta Unso tinggal bersama mereka. Karena hanya Unso lah yang peduli dengan mereka. Namun, Unso pun berkata agar anak-anak ini keluar dari imajinasi mereka sebagai anak-anak dan menjadi dewasa. Rupanya anak-anak ini sudah menggambarkan sebuah buku di mana mereka akan hidup bahagia bersama. Akan tetapi Unso berkata jika ada seseorang yang menunggunya dan juga dia punya kehidupan yang lain. Mendengar itu mereka pun bersedih dan Unso juga menyuruh anak-anak ini untuk pergi dari sana. Namun mereka tak mau. Dengan lirih mereka bertanya apakah mereka adalah anak nakal hingga Unso tidak ingin bersama mereka. Unso berkata jika mereka bukanlah anak yang nakal. Unso sedih tetapi Unso harus pergi. Seandainya dia tinggal di sini, anak-anak memang akan bahagia. Namun Unso lah yang menjadi tak bahagia. Seraya memeluk Young Hee. Lalu Young Hee berkata bahwa dia menyukai Unso dan menyuruhnya membakar buku gambar tadi. Karena itulah satu-satunya cara untuk menghapus Unso dari imajinasi anak-anak. Pun berhasil membakar buku cerita itu. Dan kisah dirinya yang terjebak di sini usai sudah. Anak-anak bersedih karena artinya Unso akan pergi. Begitupun Unso yang juga menangis. Tiba-tiba saja Unso terbangun dengan mata yang berair di tempat kecelakaan. Lalu dia berhasil menemukan jalan keluar yang membuat para polisi bingung kemana saja Unso selama ini. Singkatnya, Natal pun telah tiba. Unso pun sudah menjadi seorang ayah. Dia mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa lalu. Lalu di bawah pohon Natal dia melihat ada sebuah buku yang di dalamnya ada lukisan ketiga anak-anak itu. Rupanya anak-anak ini datang untuk melihat Unso, satu-satunya orang dewasa yang baik kepada mereka. Dan setelah itu mereka pun pergi. Kini mereka pun berbahagia dengan kehidupan masing-masing. Cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya hanya di Snack Video. Bikin semua beken.